Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Cindy Angel Kahidopang, NIM 2114201020. Saya dari kelas A1, semester 4, Fakultas Keperawatan, Universitas Pembangunan Indonesia, Manado. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penyakit infeksi radang panggul. Tujuan dari pembuatan video ini yaitu untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah Keperawatan Maternitas 2 sebagai dosen pengampu Nurse Menin Kontul Eskap MKes. Penyakit infeksi radang panggul adalah infeksi pada organ reproduksi wanita seperti serviks, rahim, dan ovarium. Radang panggul paling sering disebabkan oleh infeksi bakteri yang menyebar dari vagina atau leher rahim ke organ reproduksi yang lebih dalam seperti rahim, saluran indung telur atau tuba falopi, dan indung telur atau ovarium. Jenis bakteri yang sering menyebabkan radang panggul adalah bakteri penyebab infeksi menular seksual. Faktor resiko. Ada sejumlah faktor yang dapat meningkatkan risiko wanita mengalami radang panggul, yaitu yang pertama, berusia 15-25 tahun dan aktif secara seksual. Kedua, pernah menderita radang panggul atau infeksi menular seksual. Ketiga, berganti-ganti pasangan seksual. Keempat, berhubungan seksual tanpa memakai kondom. Kelima, mengalami kerusakan pada leher rahim. Keenam, baru menjalani prosedur medis yang melibatkan proses pembukaan serviks seperti pemasukan alat kontrasepsi ke dalam rahim atau spiral. Selanjutnya, gejala. Umumnya radang panggul pada tahap awal tidak menimbulkan gejala sehingga tidak disadari oleh sebagian penderitanya. Seiring dengan perkembangan penyakit akan muncul gejala-gejala seperti berikut: nyeri panggul atau perut bagian bawah, nyeri ketika buang air kecil, nyeri saat berhubungan seksual, perdarahan di luar menstruasi atau setelah berhubungan seksual, menstruasi menjadi lebih deras dan lebih lama. Selanjutnya ada keputihan menjadi lebih banyak, berbau tak sedap, serta berubah warna menjadi kekuningan atau kehijauan. Selanjutnya ada demam. Selanjutnya ada mudah merasa lelah atau tidak enak badan. Dan yang terakhir ada mual dan muntah. Kita masuk pada pemeriksaan penunjang. Yang pertama ada tes darah untuk mendeteksi infeksi di dalam tubuh. Yang kedua tes urin untuk mendeteksi infeksi di saluran kemih, termasuk infeksi menular seksual. Yang ketiga ada ultrasonografi atau USG untuk menilai ada tidaknya kelainan pada organ reproduksi. Yang keempat ada laparoskopi atau operasi lubang kunci untuk melihat kondisi organ reproduksi bagian dalam. Yang kelima ada biopsi rahim untuk mendeteksi keberadaan sel-sel abnormal pada sampel jaringan dinding rahim. Selanjutnya ada pengobatan. Yang pertama ada obat-obatan. Obat yang diberikan untuk mengatasi radang panggul akan disesuaikan dengan kondisi pasien. Jika disebabkan oleh infeksi bakteri, dokter akan meresepkan antibiotik. Yang kedua, operasi. Operasi dilakukan jika terjadi abses pada radang panggul. Selain itu, operasi juga dilakukan jika abses pecah atau berpotensi untuk pecah. Operasi dapat dilakukan dengan menyedot, mengeluarkan, dan membersihkan cairan abses. Guna mempercepat proses penyembuhan, pasien tidak boleh berhubungan seksual selama masa pengobatan. Berikutnya ada komplikasi. Yang pertama ada infertilitas atau kemandulan, kedua kehamilan ektopik, ketiga nyeri panggul kronis, keempat abses pada ovarium atau tuba falopi, dan yang kelima ada sepsis. Selanjutnya pencegahan. Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah terjadinya radang panggul, yaitu yang pertama jangan berganti-ganti pasangan, kemudian gunakan kondom saat berhubungan seksual, periksa kesehatan secara rutin jika memiliki resiko tertular infeksi menular seksual. Selanjutnya, konsultasikan pilihan dan rencana penggunaan alat kontrasepsi dengan dokter. Bersihkan area kemaluan dari depan ke belakang dan jangan sebaliknya. Demikian materi singkat yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.